Baiklah, kita ulang kembali penjelasan untuk mengenal Allah ini dengan cara yang mudah. Semoga menjadi membuat kita lebih segar lagi dalam mengingat Allah. Jadi sebelum saya jelaskan, ini karena ini sifatnya sakral. Jadi kalau ada di hati kita rasa tidak mau mendengar, ini berarti ada masalah dalam mengesahkan Allah. Atau ada kesyirikan dan lain. Ada dosa-dosa itu. Kemudian kalau ada susah gelisah, ini dalam menyadari kekuasaan Allah. Kalau misalnya haru, sedih, ini masalahnya di sini, di Allahu Akbar. Perhatikan tulisan Allah ini, alifnya seperti angka 1, tegak berdiri sendiri. Ini menunjukkan bahwa Allah satu, tidak butuh siapapun. Dia esa dari sifat, zat, perbuatan. Allah tidak sama dengan apapun. Kita buktikan kebenaran bahwa Allah satu, lihat diri kita. Punya akal, punya pikiran, punya hati. Seluruh dunia yang dikatakan manusia semua seperti itu. Itu bukti bahwa yang menciptakannya satu, Allah. Kita lihat matahari, bulan, planet-planet beredar teratur. Siang malam berganti dari zaman dahulu sampai sekarang sama 24 jam. Itu bukti bahwa yang mengatur atau yang mengendalikannya satu, Allah. Jadi yang menciptakan satu, yang mengatur satu, maka adanya kehidupan ini adalah bukti bahwa Allah satu. Jadi rasakan dalam hidup semua nikmat yang bisa kita rasa, nikmati sebagai keesaan Allah. Bisa duduk aman, bisa tarik nafas enak, bisa menikmati segala macam. Ya Allah, karena Engkau esa aku bisa menikmati ini. Karena sesuatu yang dipahami, dirasakan, diulang-ulang akan timbul yakin. Jadi banyak orang tahu Allah satu, tapi yang yakin Allah satu sedikit. Perhatikan tulisan lam, lam bersambung dengan ha. Lam yang pertama menunjukkan Allah berkuasa atas segalanya. Lam yang kedua menunjukkan Allah memiliki segalanya. Ada sabdu di tengah menunjukkan hubungan lam dengan lam. Berarti Allah tempat meminta karena dia kuasa segalanya, punya segalanya. Jadi kalau butuh sesuatu, apapun itu, mintanya kepada Allah. Karena kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi adanya, hilangnya, bergeraknya segala sesuatu terjadi atas kuasa Allah. Kita rasakan dalam hidup, kalau ada yang lahir, ada yang hidup, kuasa Allah. Ada yang mati, ada yang layu, kuasa Allah. Ada yang bergerak atau kita bisa bergerak, ini kuasa Allah. Allah Maha Besar, maksudnya kehendak Allah tidak ada yang bisa menolak. Kalau dia hendak memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau dia menghalangi, tidak akan ada yang bisa memberi. Jadi bacanya lam ha, kekuasaan Allah meliputi segala sesuatu, semua terjadi atas kehendaknya. Subhanallah, Maha Suci Allah yang mengatur semua sendiri. Hukum-hukum ditentukan sendiri, tidak ada yang bantu, tidak ada sekutu bagi Allah. Walhamdulillah, Allah Maha berkuasa memberikan kuasa kepada kita. Terima kasih Allah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada lain sembahan yang disembah kecuali Allah, karena yang lain semua milik Allah. Allahu Akbar, tidak ada yang sebanding dengan Allah, semua terjadi atas kehendak Allah. Jadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini kebutuhan kita. Hidup mati kita butuh kepada Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Ini sebagai dasar tauhid yang saya jelaskan. Jadi untuk memperkuat, maka baca, pahami Asmaul Husna. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kaya, Maha Memberi, Maha Mengabulkan, Maha Mengampuni, dan seterusnya. Maka berharaplah hanya kepada Allah. Tapi jangan lupa dengan ancaman Allah. Allah mempunyai siksaan yang keras, Maha memberi balasan, Maha memperhitungkan, Maha teliti, dan seterusnya. Maka takutlah hanya kepada Allah. Jadi harap dan takut hanya kepada Allah, itu tauhid yang benar. Kalau masih mengharapkan kepada selain Allah atau takutnya masih kepada selain Allah, itu masih salah dalam bertauhid. Cara manusia mengenal dirinya.
Jadi diri kita yang ini cuman kendaraan bagi ruh kita. Ruh kita nggak nampak, tapi bisa merasa. Yang tidak bisa bohong, yang cuma bisa bersyukur, bersabar, semangat jihad itu kita. Kata Allah, musuh kita itu cuma dua, setan sama iblis saja. Artinya manusia sejahat apapun bukan musuh bagi kita. Yang musuh bagi kita adalah setan dan iblis di orang itu. Jadi dalam Al-Quran iblis berjanji kepada Allah, ya Allah, niscaya akan kami datangi mereka semuanya, manusia maksudnya. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan mereka. Dari depan kita ada nafsu sufiyah, adalah keinginan memiliki sesuatu, asalnya dari angin. Sifat angin ini berubah-ubah mengikuti musim atau model. Kalau diikuti nafsu yang depan ini, iblis akan membawa sifat bangga. Contoh sedang musim model rumah, kendaraan, bunga. Orang cenderung suka, begitu dapat, punyaku lebih bagus. Yang bangga, yang mau pamer, itu bukan kita. Itu iblis, dipakai akal kita, kita pikir kita. Jadi kalau ada rasa bangga, mau pamer, obati hati kita itu dengan tasbih, dengan kesadaran. Ini obatnya. Subhanallah, Maha Suci Allah yang mengatur semuanya. Saya begini, orang lain begitu, yang ini begini, yang itu begitu. Semua sudah diskenario oleh Allah. Tidak pantas bagiku untuk membanggakan diri. Tidak perlu bangga, tidak perlu minder. Tugas kita cuma doa, usaha untuk memperbaiki keadaan. Nanti akan dibalas di kubur. Sedangkan aktivitas hati kita, syukur, sabar, semangat jihad, ini akan dibalas di akhirat. Dari sebelah kanan kita ada nafsu mutmainnah, asalnya dari air. Walaupun ini keinginan untuk berbuat baik, tidak harus dituruti. Pikirkan dulu, sesuai tidak dengan kemampuan kita yang memberi, dengan kebutuhan yang menerima. Hukum Allah teguh tidak. 3 hal dipertimbangkan. Kalau tidak kita pertimbangkan, iblis akan membawa sifat angkuh. Contoh angkuh ini misalnya, kita bantu orang lain, kita kasih ini, kasih itu. Rupanya balasan orang lain tidak seperti mau kita. Bahkan kadang menyakiti, memfitnah. Kalau timbul di hati kita kecewa, sedih, marah, itu adalah bentuk-bentuk keangkuhan kita. Jadi kalau ada keangkuhan di hati, obatnya adalah tahmid dengan kesadaran. Ini obatnya. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Jadi kita dilahirkan untuk memuji yang maha terpuji, bukan untuk dipuji. Jadi kita sadari, saya bekerja, saya memberi, bukan untuk dipuji. Karena tenaga, harta, ilmu, semua milik Allah. Saya kerjakan hanya karena Allah, karena saya diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga angkuh ini tidak masuk. Dari belakang kita ada nafsu lawamah atau selera makan, asalnya dari tanah. Sifat tanah ini menyerap atau gravitasi. Jadi orang yang mengikuti selera, iblis akan membawa sifat enggan. Contoh, karena makanan enak, padahal udah kenyang, tambah lagi. Atau nggak mau makan, nggak selera, padahal badannya tuh butuh. Orang yang modelnya begitu, dia akan ditarik ke arah tanah. Ditarik ke arah tanah kan ke belakang. Jadi sehingga yang pertama akan mudah nampak salah orang, salah sendiri payah nampak. Kalau tidak disadari, masih ngikut selera, ditarik lagi ke arah tanah. Banyak tidur daripada mengingat Allah. Untuk bangun ibadah, bekerja berat. Alah, sebentar lagi. Alah, masih pegel. Jadi kalau itu juga nggak disadari itu kita masih ngikut selera, ditarik lagi nanti sejajar dengan tanah. Tidur dalam arti sakit, bisa kena kolesterol, DM dan sebagainya. Jadi obatnya apa? Tahlil dengan kesadaran. Ini obatnya. La ilaha illallah. Tidak ada lain yang kusembah kecuali Allah. Ya Allah, hamba tidak mau menyembah hawa nafsu. Maka tolonglah hamba agar teguh dalam pendirian. Menyembah adalah mengikuti dengan tunduk patuh. Menyembah Allah berarti mengikuti Allah. Mengikuti Allah berarti mengikuti Al-Quran. Jadi makna tahlil la ilaha illallah adalah pernyataan kita benar-benar akan mengikuti Allah melalui Al-Quran. Dari sebelah kiri kita ada nafsu amarah, asalnya dari api. Sifat api ini membara, sedikit sebab bisa besar akibat. Jadi marah cuman boleh untuk melihat mungkar. Kalau mungkar disuruh marah, tapi jangan lebih dari 2 menit.
Kalau lebih dari 2 menit, iblis akan membawa sifat sombong. Sombong adalah raja kejahatan. Tidak akan masuk surga orang yang mempunyai bibit sombong. Jadi bibitnya aja tidak boleh. Yang dikatakan bibit sombong, ada rasa di hati kita tidak senang kepada seseorang. Bisa jadi orang yang kita tidak senang itu tidak tahu, orang lain tidak ada yang tahu, tapi ada rasa di hati kita. Apakah marah, benci, tersinggung, dendam, kecewa, sedih karena orang. Semua obatnya adalah takbir dengan kesadaran. Ini obatnya. Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau yang maha besar, Engkau yang maha berkehendak. Semua terjadi atas kehendak-Mu. Tidak pantas bagiku, aku cuma seorang hamba membesarkan diri atas hamba-Mu yang lain. Jadi dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir dengan kesadaran, insya Allah kita akan mampu mengendalikan nafsu-nafsu dalam diri dengan pertolongan Allah, sehingga bangga, angkuh, enggan, sombong tidak masuk dalam hati kita. Jadi yang kita harus sadari, obat kita tadi kan tasbih. Dengan banyak tasbih kita akan dapat sifat sabar, karena menyadari semua terjadi yang ngatur Allah. Semua yang merencanakan, yang mengatur, yang mencipta itu Allah. Jadi dengan banyak tasbih dapat sifat sabar. Dengan tahmid dapat sifat ikhlas karena menyadari semua milik Allah. Harta, tenaga, ilmu yang kita terima, yang kita beri, yang kita kerjakan punya Allah semuanya. Dengan tahlil dapat yakin atau teguh karena Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Dengan takdir dapat tabah atau besar hati karena menyadari semua terjadi atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan mungkin terjadi. Yang kita harus waspadai ini, penyakit-penyakit hati dalam diri kita. Dari sebelah depan, penyakit ini bangga, ria, iri. Yang saya tulis cuma satu. Jadi bangga adalah senang dengan apa yang Allah beri, tapi ketika senang kita lupa itu milik Allah. Nah ini berbahaya. Kalau ada bangga, misalnya itu kita bercermin nampak ganteng, cantik, suka. Tapi waktu suka, waktu senang itu lupa itu punya Allah. Itu yang bahaya. Bahayanya apa? Nanti ketika kita melihat orang lain bisa merendahkan atau kadang bisa timbul dosa. Orang lain melihat kita begitu juga. Itulah bahayanya bangga. Kemudian kalau ria ingin menampakkan bangganya ke orang lain. Kalau iri ingin menjadi seperti orang lain atau punya orang lain maunya jadi punya kita. Nah, ini yang seperti ini kita harus betul-betul kita mencarinya. Seolah-olah kadang-kadang kita nggak ada itu. Tapi ini penyakit membahayakan ini memang halus. Kata Nabi seperti semut hitam di batu hitam di tengah malam gelap, hampir tidak terlihat kecuali dengan cahaya yang terang benderang. Cahaya yang terang benderang itu apa? Ya Al-Quran. Kemudian yang dari sebelah kanan ada penyakit angkuh, merasa kita lebih dari orang lain. Itu aja nggak bisa. Kalau ada kata-kata seperti itu ada keangkuhan sama diri kita. Kemudian ujub, merasa takjub atau heran dengan diri kita sendiri. Ternyata saya lebih ini, saya bisa itu. Lupa kalau itu punya Allah. Itu menghilangkan amal. Kemudian kikir, tidak mau menyenangkan orang seperti kita ingin disenangkan. Kalau kita maunya dihormati, dihargai, kalau dikasih mau yang banyak, yang bagus. Giliran untuk orang lain kita nggak pertimbangkan itu, kita masuk kikir. Kalau enggan, tidak mau berbuat padahal mampu. Kalau tidak mampu, tidak termasuk enggan. Enggan ini kan malas, sifat iblis itu. Ini sumber penyakit nih. Bahaya nih, penyakit enggan nih. Kalau orang lagi sakit, nggak sanggup bekerja, itu bukan enggan, karena memang dia lagi nggak mampu. Kalau sombong, yang tadi, yang marah, benci, tersinggung, dendam, kecewa, sedih karena orang. Kalau orang lain tidak ngomong sama kita, walaupun sangat akrab, itu bukan berarti dia sombong.
Karena apa? Bisa jadi dia lupa. Orang lupa kita nggak tahu kan. Nah, atau sakit giginya. Nah, jadi penyakit-penyakit hati ini tidak untuk melihat orang lain. Ini di garis bawah. Penyakit-penyakit hati ini hanya untuk melihat diri kita sendiri. Kalau nampak oleh kita penyakitnya orang lain, itu berarti yang sedang Allah ingatkan adalah kita sendiri. Nah, misalnya si fulan itu sombong. Dari tingkah laku seseorang kita menyatakan si fulan itu sombong gitu. Itu sebenarnya yang sombong itu mungkin ada dosa sombong sama kita, atau apa yang kita belum istighfar, belum kita sadari. Atau dalam tingkah laku seseorang mencerminkan seorang itu dia angkuh begitu. Nah, itu berarti yang ada keangkuhan itu sama diri kita. Ini paham ya? Tujuan kehidupan manusia di alam semesta. Pernah terpikir nggak untuk apa kita ditaruh ke dunia ini? Satu persatu dilahirkan, yang sudah habis waktunya ditarik kembali. Begitu seterusnya sehingga tidak ada orang yang kekal. Ternyata cuman untuk Allah buktikan sabar dan syukur kita. Kalau Allah udah tahu sabar syukur kita semana karena Allah yang menciptakan kita. Tapi dibuktikan itu supaya kita menyadari, benar ya Allah. Ternyata engkau uji begitu saja, saya sudah susah, tidak bisa senang, tidak bisa syukur. Ternyata engkau uji sedikit saja, saya tidak bisa sabar, tidak bisa menerima. Terbukti dengan kejadian-kejadian yang sudah diatur oleh Allah. Jadi ruh yang pertama ditiup dan diadakan adalah ruh dan nur Muhammad. Ini berkembang biak menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Semua yang di alam ruh ini pasti Allah turunkan ke dunia ini, walaupun sebentar ataupun lama. Kalau yang lama seperti Nabi Adam, Nabi Nuh, yang sebentar itu bayi yang gugur dalam kandungan, jadi jatah hidupnya itu sebentar. Ketika dulu kita masih di alam ruh, ini masih aslinya, tanpa jiwa, tanpa nafsu, ya. Sehingga semua ruh sudah sangat kenal kepada Allah, sangat cinta, sangat dekat kepada Allah. Sehingga Allah mengambil perjanjian. Apakah kalian akan setia kepadaku? Benar ya Allah, kami akan setia. Apapun yang terjadi, benar ya Allah, apapun yang terjadi. Nah, jadi ruh semua sudah berjanji akan setia dengan apapun yang terjadi. Nah, jadi karena Allah bersifat maha benar, tidak langsung mengiyakan, tapi apa? Membuktikan dulu, dibuatlah dunia ini untuk menjadi laboratorium bagi ruh. Dibuat jasad Nabi Adam untuk menjadi alat uji tes ruh. Jadi ruh dimasukkan dalam jasad, ditaruh ke laboratorium. Jadi kita sekarang ini sedang dalam laboratorium, sedang dalam pembuktian sabar dan syukur kita. Dengan kejadian-kejadian yang memang sudah dalam skenario Allah. Jadi manusia yang pertama turun adalah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, Allah berfirman, tinggallah kalian di bumi dengan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Jadi hidup kita udah ditentukan kapan lahir, mau ketemu siapa, rumahnya di mana, tinggalnya di mana, meninggalnya sebab apa, semua sudah jelas. Disuruh hidup kita itu dengan senang dalam arti syukur, bukan bersenang-senang. Ini ada musuh bagi kalian, setan dan iblis. Kalau kalian mengikutinya, tempatnya neraka. Mengikuti setan iblis itu gimana? Yang menyalahkan orang, yang membenarkan diri, yang mengikuti angan-angan itu iblis. Karena Allah berfirman, ingatlah kelebihan di antara kalian, yang disuruh lihat kelebihan orang lain. Yang benar itu Allah, jangan kita merasa benar atau membenarkan diri. Kemudian iblis berjanji, ya Allah, niscaya akan kami bangkitkan angan-angan mereka. Yang berangan-angan itu iblis. Ini ada kitabku Al-Quran, kalau kalian mengikutinya tempatnya surga. Baca, pahami, laksanakan Al-Quran, tenang, tentram, damai, senang berbagi. Ini budaya penduduk surga. Jadi hidup di dunia ini, sadar atau tidak sadar, kita disekolahkan oleh Allah dan dilatih untuk berbudaya penduduk surga.
Sekolahnya itu untuk dapat titelnya muslim, mukmin, takwa. Setiap tingkatan mau naik kelas pasti dapat ujian. Ujiannya adalah rasa, baik yang tidak menyenangkan ataupun yang menyenangkan. Cuman 2 saja ujian manusia di dunia ini. Jadi kalau kita diuji dengan rasa yang tidak menyenangkan, ini disuruh sabar. Karena tidak menimpa musibah, rasa tidak senang inilah musibah, melainkan kesalahan orang itu sendiri. Salahnya apa? Terikut iblis dalam pikiran, sehingga ada izin Allah iblis masuk dalam diri kita. Kalau kita ngikuti Al-Quran, maka nikmat Allah yang akan masuk dalam diri kita. Yang disuruh juga cuma 2, doa, usaha. Bahan ujian yang cukup banyak. Suami, istri, anak, tetangga, mertua, harta, jabatan, pekerjaan, adik, kakak, dan sebagainya, semuanya ini bahan ujian. Jadi kalau kita diuji dengan rasa yang tidak menyenangkan melalui bahan ujian, ini contoh. Gara-gara si Fulan itu ngomong begitu, dia buat begitu, aku jadi sedih, aku jadi susah. Nampaknya gara-gara si Fulan, padahal sedih susah kita itu salah kita sendiri. Salahnya apa? Terikut ini. Jadi obatnya minta ampun kepada Allah dengan sabar, sadari kesalahan kita, doakan bahan ujian dengan doa yang baik. Ya Allah, ampunilah saya, ampunilah dia ngomong begitu, dia buat begitu, karena tidak menyadari ilmunya baru segitu, berikan dia petunjuk, berikan dia rahmat. Doakan dengan doa yang baik, karena apa yang kita doakan ke orang lain tanpa diketahuinya akan kembali ke kita lebih dulu. Semakin berat yang kita rasakan dari bahan ujian, semakin besar nilainya untuk kita bisa naik kelas. Nah, ini kalau kita menghadapinya dengan benar. Ya. Kalau kita diuji dengan rasa yang menyenangkan, disuruh syukur. Alhamdulillah. Ya Allah, malam ini Engkau berikan rasa yang menyenangkan. Ya Allah, berilah keberkahan. Terima kasih kepada Allah dulu, baru kepada yang dilalui. Setelah kehidupan ini, baru jelas amal kita, berat kanan atau kiri. Kalau berat kanan ini adalah orang yang mampu berbudaya penduduk surga, saling menyenangkan, saling menghargai, saling berbagi. Apabila dia beriman kepada Allah dan hari akhir, insya Allah layak letaknya di surga. Sedangkan orang yang dengan amal buruk, berbudaya penduduk neraka, saling menyalahkan, saling bantah, saling melaknat, walaupun dia beriman kepada Allah dan hari akhir, tetap dibakar dulu dalam neraka. Walaupun misalnya tidak lama tapi 1 hari 1000 tahun tidak akan ada yang sanggup. Begitulah kehidupan ini. Terus kita diuji terus sampai dengan kematian yang menjadi sebab mengantarkan kita ke alam berikutnya, yaitu alam barzah. Di alam ini yang kita bawa cuman amal, apakah amal baik ataupun amal buruk. Kalau amal baik yang kita bawa, yang akan datang adalah sosok yang suaranya, rupanya menyenangkan, menggembirakan. Contoh, orang yang suka baca Al-Quran akan datang kepadanya, Assalamualaikum, wahai hamba Allah, ini saya Al-Quran yang engkau baca senantiasa karena Allah. Saya siap melayani, saya siap menemanimu selamanya. Paling setia Al-Quran. Datang lagi amal lain, sholat, sedekah, infak, zakat, kebaikan kita kepada keluarga, kepada tetangga, semua menemani. Yang nampaknya 2 kali 1 meter sempit, ternyata bagi orang yang beramal baik, ini seperti taman-taman surga. Jadi kita disenangkan dan digembirakan oleh amal kita sendiri. Sedangkan yang dengan amal buruk, sosok yang datang adalah kebalikannya. Suaranya, rupanya mengerikan, baunya menjijikkan. Nggak ada yang betah di sini, sehingga minta cepat-cepat kiamat. Padahal di sana lebih parah lagi. Begitulah kehidupan yang akan datang. Kalau senang, senang sekali. Kalau sakit, sakit sekali. Karena rahmat Allah di dunia ini cuman 1. Dibagi untuk semua kehidupan. Sehingga kita bisa berkasih sayang. Hewan gak makan anaknya itu dari yang 1. Yang 99 di sisi Allah nanti. Jadi orang yang cerdas, dia akan mencari yang banyak dan itu kekal. Sedangkan orang yang tertipu dengan dunia, dia akan lalai dengan dunia ini. Tanda-tanda kita ditemani oleh amal baik bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Tenang, tentram, damai, senang berbagi, tidak menyalahkan siapapun. Semua perkara yang terjadi dikembalikan kepada Allah.
Sedangkan yang ditemani oleh amal buruk, tanda-tandanya bisa dirasakan dalam kehidupan, kadang merasa susah, kadang gelisah, kadang sedih, beban, nampak salah orang, kecewa dan sebagainya. Kalau ada yang seperti ini berarti ada amal buruk. Ini wajib berobat dan bertobat. Nah, jadi ini malam ini yang udah kita bacakan, semoga bermanfaat semuanya.